Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Sumwanti dari Farmasi 2B dengan NIM 1904010039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anion atau kation pada makanan atau obat-obatan. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Isoterm Adsorpsi CO2+ oleh biomasa rumput laut yang ditulis oleh Idewa, Gede Dwi Prabasastra Kusuma, Nimade Wiratini, dan Igusti Lanang Wiratma dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Tembaga atau CO2+ merupakan salah satu mikroelemen yang sangat esensial bagi seluruh makhluk hidup. Keberadaan CO2+ dengan konsentrasi tinggi justru bersifat racun karena akan terakumulasi dalam rantai makanan atau mengalami bioakumulasi sehingga mengganggu pertumbuhan makhluk hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola isoterm adsorpsi CO2+ oleh biomasa rumput laut Eucheuma spinosum. Adsorben dari bahan alam yang ramah lingkungan merupakan bahan yang potensial untuk digunakan. Adapun syarat sebagai adsorben yaitu memiliki luas permukaan yang besar dan memiliki porositas yang tinggi sehingga memiliki kapasitas adsorpsi yang besar. Melalui isoterm adsorpsi dapat diketahui sifat dari gugus aktif pada adsorben dalam menentukan isoterm adsorpsi. Pada proses adsorpsi ion CO2+ oleh rumput laut Eucheuma spinosum, maka dilakukan penelitian dengan menentukan kesesuaian adsorpsi dengan isoterm adsorpsi Freundlich dan isoterm adsorpsi Langmuir. Yang selanjutnya yaitu ada cara kerja. Penyiapan adsorben rumput laut Eucheuma spinosum. Yang pertama, rumput laut Eucheuma spinosum yang diperoleh dari tempat budidayaan di daerah Nusa Penida dibersihkan dengan menggunakan aquades agar tidak terdapat kotoran pada rumput laut. Kemudian, setelah dibilas, rumput laut dihancurkan dengan blender lalu dikeringkan hingga benar-benar kering. Selanjutnya, setelah rumput laut kering, rumput laut diayak dengan saringan 100 mes. Dan selanjutnya adsorben yang tersaring diayak dengan menggunakan ayakan 200 mes. Adsorben yang tidak lolos ayakan 200 mes lah yang digunakan. Setelah diayak, rumput laut dikeringkan kembali pada suhu 600 derajat dengan oven hingga massa yang tertimbang konstan. Yang selanjutnya yaitu prosedur adsorpsi dengan variasi konsentrasi. Ke dalam 5 Erlenmeyer berukuran 100 ml dimasukkan sebanyak 25 ml larutan CO2+ dengan variasi konsentrasi 1, 10, 50, 100, dan 200 mg per liter dan diatur pH larutannya dengan cara menambahkan ke masing-masing Erlenmeyer sebanyak 5 ml larutan penyangga dengan pH 2 sehingga diperoleh kondisi pH optimum. Kemudian, ke dalam 5 Erlenmeyer yang telah terisi larutan CO2+ dengan pH optimum, dimasukkan 0,1 gram rumput laut Eucheuma spinosum. Campuran dikocok dengan shaker selama 60 menit. Setelah dikocok, larutan dan adsorben disaring dengan menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtratnya. Filtrat diukur konsentrasinya menggunakan AAS variasi spektro AA30. Konsentrasi filtrat yang terukur digunakan untuk menghitung konsentrasi tembaga yang teradsorpsi dengan cara mengurangkan konsentrasi awal dengan konsentrasi filtrat. Setelah diperoleh, konsentrasi yang teradsorpsi ditentukan massa logam yang teradsorpsi per gram adsorben. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan.
Penyiapan adsorben diawali dengan memastikan terlebih dahulu rumput laut yang diperoleh merupakan rumput laut Eukemia spinosum. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan bentuk fisik rumput laut yang diperoleh dengan awetan basah yang tersedia. Bentuk fisik rumput laut yang diperoleh sesuai dengan bentuk fisik awetan rumput laut Eukeuma spinosum, yaitu memiliki duri-duri yang banyak dan talu silindris yang berujung runcing, sehingga dapat dipastikan rumput laut tersebut merupakan Eukeuma spinosum. Pengeringan pada suhu 600 derajat dilakukan agar tidak terjadi kerusakan pada komponen-komponen rumput laut yang berperan dalam adsorpsi seperti protein. Rumput laut kemudian dihaluskan kembali dengan mesin penghalus tepung, sehingga diperoleh rumput laut yang berukuran sangat kecil. Rumput laut yang digunakan sebagai adsorben adalah rumput laut Eukeuma spinosum yang berukuran dari 100 mes hingga 200 mes. Ukuran adsorben yang sangat kecil ini bertujuan untuk memperluas permukaan adsorben yang dapat berinteraksi dengan adsorbat, sehingga memperbesar jumlah adsorbat yang teradsorpsi oleh adsorben. Adsorpsi ion CO2+ oleh rumput laut Eukeuma spinosum yang sesuai dengan pola isoterm adsorpsi Freundlich mengindikasikan bahwa adsorpsi di permukaan adsorben terjadi pada situs-situs aktif yang bersifat heterogen. Jika dilihat dari gugus-gugus fungsi pada rumput laut yang berperan dalam proses adsorpsi, yaitu gugus hidroksil, karboksil, dan karbonil, maka dalam isoterm adsorpsi Freundlich diasumsikan gugus-gugus tersebut memiliki potensi penyerapan yang berbeda-beda. Untuk kesimpulannya yaitu, peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan meneliti mengenai kemampuan recovery adsorben rumput laut Eukeuma spinosum terhadap CO2+, dan dapat dilakukan penelitian mengenai kemampuan rumput laut Eukeuma spinosum dalam mengadsorpsi logam berat lainnya. Untuk jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Analisis tiosianat dalam urin sebagai metode monitoring potensi GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium berbasis test kit, yang ditulis oleh Yulia Dwi Cahyani, Mike Nur Izzati, M. Zulfahmi Ramadan, Jamilah Nur Rahmah Fadilah, dan Hermin Sulistiatri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Tiosianat juga dikenal sebagai rhodanida, yaitu anion SCN-. Senyawa ini adalah basa konjugat dari asam tiosianat. Turunan umumnya mencakup garam kalium tiosianat dan natrium tiosianat. Senyawa organik yang mengandung gugus fungsional ACE juga disebut tiosianat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tiosianat dalam urin berbasis test kit. Pada penelitian ini, tiosianat dioksidasi oleh hipoklorit menjadi sianida yang selanjutnya bereaksi dengan dinhidrin membentuk senyawa hidrin dan tin. Analisis tiosianat pada umumnya dilakukan menggunakan metode potensiometri dan metode argentometri. Selain itu, metode lain yang dapat dilakukan untuk menganalisis tiosianat adalah metode test kit. Metode test kit merupakan metode yang didasarkan pada metode kolorimetri. Metode ini didasarkan pada pembentukan warna dengan intensitas yang berbeda dengan konsentrasi komponen yang berbeda. Analisis tiosianat juga telah dilaporkan berdasarkan oksidasi tiosianat
oleh permanganat menjadi cyanida yang kemudian bereaksi dengan nikel beramoniak membentuk kompleks nikel terasianonikelat 2. Menurut Sulistiatri 2010. Hal ini disebabkan karena adanya tiosianat dalam tubuh dapat menghambat transfer aktif iodium dalam kelenjar tiroid mengakibatkan hampir semua zat iodium yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan akhirnya dibuang melalui urin. Menurut Ayuni 2012. Prosedur yang dilakukan meliputi preparasi larutan, pembentukan kompleks hidrindantin, penentuan panjang gelombang maksimum menggunakan metode spektrofotometri pada rentang panjang gelombang 400-700 ml. Optimasi pH pembentukan kompleks hidrindantin pada rentang 7-12, optimasi waktu kestabilan kompleks dengan rentang 0-50 menit. Optimasi konsentrasi. Natrium hipoklorit sebagai oksidator dengan konsentrasi 0,01 m, 0,5 m, 0,10, 0,15, dan 0,20. Pembuatan komparator warna serta validasi tes kit tiosianat dengan metode standar spektrofotometri berdasarkan pembentukan kompleks FeCN2+ yang diawali dengan pembuatan kurva baku. FeCN2+ yang dilanjutkan dengan pengukuran sampel yang mengandung tiosianat namun belum diketahui konsentrasinya. Sampel yang sama diukur konsentrasinya dengan metode tes kit pula. Kemudian hasil dari keduanya dibandingkan. Hasil dan pembahasan. Hasil oksidasi dari tiosianat berwarna merah hidrindantin. Ninhidrin berfungsi sebagai reagen pengompleks cyanida yang terbentuk dari hasil oksidasi tiosianat. NaOCl berfungsi sebagai oksidator untuk merubah tiosianat menjadi cyanida sehingga dapat direaksikan secara selektif untuk membentuk kompleks hidrindantin. Tes kit yang diperoleh selanjutnya divalidasi dengan membandingkan hasil analisis pada sampel sintesis dan urin dengan hasil menggunakan metode standar spektrofotometri melalui pembentukan kompleks FeCN2+. Hasil validasi menunjukkan bahwa tes kit yang dibuat selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi dari sampel yang telah diketahui konsentrasinya. Sampel tersebut diukur dengan metode spektrofotometri melalui pembentukan FeCN2+ dan diperoleh hasil 0,93 mg per liter. Hasil pengukuran dengan metode tes kit menunjukkan bahwa konsentrasi sampel adalah 1 ppm. Hasil dari penentuan konsentrasi sampel dengan metode tes kit tidak jauh berbeda dengan metode standar analisis tiosianat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Analisis tiosianat dapat dilakukan dengan metode tes kit yang didasarkan pada pembentukan kompleks merah hidrindantin. Kompleks hidrindantin terbentuk dari reaksi antara cyanida hasil oksidasi tiosianat oleh natrium hipoklorit dengan ninhidrin. Kondisi optimum dari pembentukan kompleks hidrindantin adalah pada pH 10 dengan waktu kestabilan kompleks 15 menit dan konsentrasi natrium hipoklorit 0,05 m. Tes kit yang dihasilkan berisi reagen Na2CO3 0,5%, ninhidrin 1%, NaOCl 0,5 m, NaOH 0,5 m, dan dapat digunakan untuk menganalisis tiosianat dengan konsentrasi 1-10 ppm yang didasarkan pada perbedaan intensitas warna kompleks hidrindantin yang dihasilkan. Dari hasil validasi dengan metode standar, analisis tiosianat menunjukkan bahwa hasil analisis dengan metode tes kit tidak jauh berbeda dengan metode standar. Cukup sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi